Assalamualaikum. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Ya, kita jumpa lagi ya. Dengan yang ketiga untuk matematika pengingatan. Nah, sekarang sebelum kita memulai pelajaran, kita biasakan dulu untuk berdoa. Sebenarnya nggak usah berdiri ya, cukup duduk saja. Ya, silakan Pak Thomas Hidayat untuk memimpin teman-teman yang berdoa. Silakan. Duduk siap. Teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Ya, alhamdulillah ya. Semoga pelajaran kita hari ini berkah ya. Nanti pulang itu ada yang dibawa. Oh iya, tadi belajar sama Ibu Triani, belajar ini. Ada yang bisa diceritakan mungkin di rumahnya. Baik, sekarang Ibu absen dulu. Siapa yang hadir untuk hari ini? Aduh, sebentar. Saya absen dulu ya. Alfa hadir Bu. Ya, kemudian Amira. Ibu. Amira kenapa nggak datang? Sakit Ibu. Sakit. Ya. Andre. Hadir dulu. Ya. Admin. Hadir Bu. Didi. Alfa dulu. Alfa. Hasmisa. Hadir Bu. Hadir Bu. Indri. Hadir Bu. Kemudian ini Muhammad Akbar. Hadir. Hadir. Titi Mutiaransi. Hadir Bu. Ya, semuanya hadir ya. Ya. Hanya ada beberapa teman kalian saja yang tidak datang. Nanti infokan kalau misalnya datang dari sekolah. Tidak, sumaternya. Kedudukan titik terhadap bisa dibaca ya? Bisa. Kedudukan titik terhadap lingkaran. Nah, ini dia kompetensi dasarnya. Bisa dilihat? Bisa. Menganalisis lingkaran secara analitik, kemudian yang berikutnya menyelesaikan masalah yang terkait dengan lingkaran. Kemudian ini dia IPK-nya yang akan kita capai, indikator pencapaian kompetensinya. Yang pertama, menentukan hubungan kedudukan titik terhadap lingkaran, kemudian menyimpulkan rumus kedudukan titik terhadap lingkaran, kemudian menggambar kedudukan titik terhadap lingkaran, dan yang berikutnya memecahkan masalah yang berkaitan dengan kedudukan titik terhadap lingkaran. Nah, ini dia tujuan pembelajaran kita. Setelah kita belajar untuk hari ini, saya harapkan kalian itu bisa yang pertama menentukan hubungan kedudukan titik terhadap lingkaran, kemudian menyimpulkan rumus kedudukan titik terhadap lingkaran, yang ketiga menggambar kedudukan titik terhadap lingkaran, dan yang terakhir memecahkan masalah yang berkaitan dengan kedudukan titik terhadap lingkaran. Ini tujuan pembelajaran yang kita capai hari ini. Nah, sebelum kita ke pembelajaran, ini ada video motivasi. Ini video motivasi yang kita akan simak sama-sama. Ini tentang hal di luar kendali kamu yang bikin kamu stres. Nah, ini kebiasaan nih. Usia-usia kalian seperti ini sudah sedikit-sedikit stres. Kalau nilainya rendah, stres. Putus pacar, stres. Nah, sekarang kita lihat ya. Bagaimana Kamu cemas soal pandangan orang terhadap kamu, atau kamu cemas akan hasil ujian atau pekerjaan kamu, atau kamu pengen banget pasangan kamu berubah, tapi kok dia nggak berubah-berubah, maka alasan yang mungkin cuma satu, tempat kita lahir, masa lalu, dan lain-lain. Yang bisa kamu lakukan adalah menenangkan diri kamu dengan berdoa dan mengubah mindset kamu terhadap hal itu. Nah, dengan mengenal lingkaran-lingkaran yang bisa kamu kontrol atau tidak, itu akan sangat membantu kamu dalam mengatur ekspektasi kamu akan segala sesuatu. Misalnya, kalau kamu stres sama pandangan orang lain, maka kamu hanya perlu
sendiri. Kalau kamu suka sama hasil ujian, kamu bisa belajar. Tapi yang bisa kamu lakukan adalah memberi pengaruh. Di sini kamu perlu belajar cara negosiasi yang baik, cara menginfluence seorang dengan bahasa yang tepat, serta membangun hubungan sama orang lain. Tapi tentu saja, kamu hanya bisa memberikan pengaruh. Keputusannya tetap ada dari orang tersebut. Yang terakhir adalah yang namanya lingkaran. Stres kita berhubungan sama masalah kontrol tadi. Semoga dengan mengenal tentang lingkaran kontrol ini, kamu jadi lebih paham sumber stres kamu dan jadi lebih mudah mengatasinya. Sampai jumpa lagi Sobat Jiwa. Nah, bagaimana tadi motivasinya tentang kita bisa mengendalikan stres ya. Kebanyakan kalau kita nih di usia sekarang ini cepat sekali kalau ada apa-apa tuh stres. Ada beberapa tadi pengaruh yang bisa kita kendalikan, ada juga yang tidak bisa di luar kontrol kita, betul ya. Jadi nanti silahkan kalian bisa simak dan ambil pelajarannya dari motivasi tadi ya. Jangan stres, itu aja ini. Stresnya pun dan bisa kita kendalikan. Nah sekarang kita masuk ke persepsi. Persepsinya ini materi yang sebelumnya, ya masih enggak? Masih enggak? Lemes berarti guys. Coba pertanyaan yang pertama ini, ada berapa bentuk persamaan lingkaran? Siapa yang bisa? Katakan. Hanya ini jawabannya? Ya, Ami silakan. Apa? Ada berapa bentuk persamaan lingkaran? Ada 3 persamaan lingkaran. Ya, ada 3 bentuk persamaan lingkaran. Nah, pertemuan yang kemarin. Kemudian pertanyaan yang kedua, siapa yang bisa? Bagaimana persamaan lingkaran dengan pusat 0,0 dengan jari-jarinya R? Siapa yang bisa? Ya, silakan Tiara. X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan Y kuadrat. Nah, jadi persamaan lingkaran pusat 0,0 kali. Persamaan lingkaran X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan Y kuadrat. Kalau pusat tadi 0 kan? Boleh enggak? Sekarang persamaan lingkaran yang pusat tadi A sama B dengan jari-jarinya X. Bisa? Ya, sekarang apa? X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan Y kuadrat. Ya, kalau dia melalui titik pusatnya A, B dengan jari-jarinya R, maka persamaan lingkarannya adalah X min A kuadrat plus Y kuadrat sama dengan F kuadrat. ya, sama dengan F kuadrat. Yang lainnya ini diam berarti, tapi masih bisa ya. Ingat ya? Ingat nggak? Nah, sekarang kita masuk ke kegiatan inti. Kegiatan intinya orientasi peserta didik pada masalah. Nah, sekarang kedudukan titik terhadap lingkaran itu seperti apa sih kalau dalam kehidupan sehari-hari? Ya, kita simak sama-sama di sini. Nah, ini contohnya kedudukan titik terhadap lingkaran. Jadi kalau pada saat PPDB, penerimaan siswa baru itu kan kayak tahun kemarin dan 3 tahun sebelumnya itu, dalam penetapan penerimaan peserta didik baru di sekolah SMA Indonesia menggunakan sistem Zonasi. ya, sudah pakai sistem zonasi. Jadi ada titik-titik tertentu, tempat-tempat tertentu di daerah mana nih dia masuk dalam zonasi. Jadinya di sini bisa dilihat daerah yang berada di luar zona apakah bisa masuk di SMA Indonesia dan pada titik daerah mana itu. Nah, itu juga bisa digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini contohnya kalau ibu membuat dalam bentuk diagram menggunakan GeoGebra. Ini anggap titik 0,0 ini adalah sekolah kita SMA Indonesia. Kemudian di sini ada di titik ini Desa Bara. Kemudian di sini ada Desa Mbawi. Kemudian di sini juga ada Desa Bajajaya. Kemudian yang di sini ada namanya di paling bawah Desa Simpasai. Nah, Simpasai. Di sini bisa dilihat dari kedudukan titik-titik ini
Desa Bawi juga, Desa Bakajaya, atau Desa Simpasari? Nah, ini akan kita pelajari untuk materi sekarang, kedudukan titik terhadap lingkaran. Nah, sekarang kita simak kedudukan titik terhadap lingkaran dengan aplikasi yang namanya GeoGebra. Bisa juga biasanya kita dengan manual, dengan hitungan, misalnya ada titik 0,0, kemudian jari-jarinya berapa, kita bisa hitung secara manual, disubstitusikan. Tetapi ada yang namanya aplikasi GeoGebra, itu memudahkan. Nanti aplikasi GeoGebra itu tinggal dimasukkan titik-titiknya di batu lingkaran seperti yang tadi, ditentukan saja dari melihat gambarnya saja sudah bisa lihat ya, bahwa dia itu berada di dalam lingkaran, luar lingkaran, atau pada lingkaran. Kita simak sama-sama dulu. Masukkan titik. Kita sama-sama dulu. Nah, dibuat contoh, salah satu contohnya kalau kedudukan titik itu dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kita simak sama-sama ya. Oke, mari kita simak penjelasan berikut. Kita perhatikan bersama. Di sini ada seorang atlet panah sedang latihan memanah pada papan sasaran berbentuk lingkaran. Di sini ada dibagi tiga saya kasih kuning. Karena dikatakan bagus jika dia bisa berada di zona kuning. Bagaimana kedudukan panah ini? Apakah dia di dalam lingkaran, pada lingkaran, atau di luar lingkaran? Kita lihat penjelasannya sebagai berikut. Nah, perhatikan di sini ada lingkaran dengan pusat 0,0 dan dia berjari-jari PX. Nah, untuk kedudukan titik terhadap lingkaran itu ada tiga kemungkinan. Yang pertama, titik itu berada di dalam lingkaran seperti ini, titik C. Yang kedua, titik itu pada lingkaran, titik B di sini saya ambil contohnya. Dan kemungkinan yang ketiga lebarnya yaitu titik berada di luar lingkaran. Saya ambil titik D. Nah, pertama yang akan kita bahas yaitu kedudukan titik berada di dalam lingkaran. Sini ya, berarti titik C dulu. Dari titik C ini saya tarik garis ke pusat lingkaran, diperoleh garis CP atau PC. Perhatikan panjang garis PC itu dengan jari-jari hubungannya bisa terlihat jelas. Kalau dari sini adalah dia itu lebih pendek ya. PC itu kurang dari jari-jari. Jadi kedudukan titik di dalam lingkaran itu di panjangnya untuk semua sembarang titik. Coba nanti kalian coba di titik yang lain, panjangnya akan lebih pendek daripada jari-jari. Ini titik C di dalam lingkaran. Apabila jarak pusat lingkaran ke titik C, ke titik C, itu kurang dari jari-jari lingkaran sehingga PC itu kurang dari R. Benar ya? Nah, ini apabila koordinat titik C saya misalkan A, B. Di sini saya misalkan koordinat titik C-nya yaitu A, B. Sehingga apabila X persamaan lingkaran itu dengan pusat 0,0 itu adalah X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan Y kuadrat. Apabila X-nya kita ganti dengan A dan Y-nya kita ganti dengan B, kemudian kita substitusikan ke persamaan X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat, maka akan kita peroleh A kuadrat ditambah B kuadrat kurang dari R kuadrat. Jika hasilnya demikian,
kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat, maka akan diperoleh A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan R kuadrat. Jadi di sini nilainya nanti akan sama dengan R kuadrat. Itu terletak, ini terletak, harusnya terletak pada lingkaran. Jadi titik terletak pada lingkaran itu nanti hasilnya A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan R kuadrat. Ini yang terakhir, ada titik di luar lingkaran. Di sini saya memilihnya titik D. Kemudian akan saya tarik garis dari D ke pusat lingkaran. Seperti ini dapat terlihat bahwa panjang garis PD itu lebih besar daripada jari-jari lingkaran itu sendiri. Jadi di sini titik D itu di luar lingkaran apabila jarak pusat lingkaran ke titik D lebih besar dari jari-jari lingkaran. Nah, selanjutnya di sini misalkan selanjutnya di sini misalkan D itu saya kasih nama koordinat A, B seperti tadi, sehingga apabila X diganti dengan A dan Y ini sama dengan B, kemudian kita substitusikan ke bentuk persamaan lingkaran dengan pusat 0,0, maka akan diperoleh A kuadrat ditambah B kuadrat lebih besar dari R kuadrat. Jadi jika kita masukkan ke persamaan lingkaran ini dan gantikan X diganti dengan A dan Y digantikan dengan B dan hasilnya lebih besar daripada R kuadrat, maka titik tersebut terletak di luar lingkaran. Kemudian bagaimana jika lingkaran tersebut berpusat pada A, B? Kedudukan titik terhadap lingkaran masih sama, ada 3. Yang pertama ada di dalam, pada, dan di luar. Untuk kasus yang pertama, titik C ini di dalam lingkaran, akan saya tarik garis PC di sini. Nah, perhatikan di sini titik C di dalam lingkaran apabila jarak pusat lingkaran ke titik C kurang dari jari-jari lingkaran. Di sini terlihat jelas bahwa PC kurang dari PA atau kurang dari R. Selanjutnya, bagaimana jika titik C ini saya misalkan koordinatnya H, K. Nah, sehingga apabila X sama dengan H dan Y sama dengan K, kita substitusikan ke persamaan X dikurangi A kuadrat ditambah Y dikurangi B kuadrat sama dengan R kuadrat, maka akan diperoleh H dikurangi A kuadrat ditambah K dikurangi B kuadrat kurang dari R kuadrat. Jadi ini titik H, maka terletak di dalam lingkaran. Prinsipnya sama seperti lingkaran yang berpusat di 0,0, tetapi di sini yang berbeda hanya bentuk persamaannya saja. Nah, sama juga dengan titik yang berada pada lingkaran.
titik D itu kita misalkan dengan H, maka nanti akan diperoleh hasilnya lebih dari R kuadrat. Jadi titiknya dimasukkan lebih dari R kuadrat, maka dia terletak di luar lingkaran. Jadi menurut saya, dapat saya simpulkan, jika titik berada di dalam lingkaran, nanti itu tandanya di sini kurang dari. Jadi persamaan lingkarannya apa? Kurang dari R kuadrat. Jika titik itu terletak pada lingkaran, ini hasilnya yaitu sama dengan R kuadrat. Di sini persamaan lingkarannya menyesuaikan, tinggal dia berada di pusat 0,0 atau berada di pusat A, B. Jika dia terletak di luar lingkaran, itu hasilnya lebih dari R kuadrat. Nah, aplikasi GeoGebra ini hanya menunjukkan visualnya saja. Jadi ketika ada soal, nanti dengan mudah kita bisa mengecek kebenarannya di GeoGebra. Tapi untuk ulangan harian nanti kita kerjakan dengan menggunakan cara yang panjang. Jadi nanti biasanya ketika kita mengerjakan ini di soal ulangan, ada tulisan tanpa menggambarkan diagram, tentukan posisi titik-titik itu. Jadi kita tidak tahu visualnya, langsung kita masukkan ke rumus. Ini adalah tampilan visual hanya untuk mempermudah kalian saja. Nah, sudah diperhatikan ya? Jadi GeoGebra itu hanya aplikasi yang memvisualkan saja, yang menggambarkan saja. Sedangkan kalau misalnya nanti menentukan titiknya itu apakah berada pada lingkaran, dalam lingkaran atau luar lingkaran, itu kita memakai rumus yang seperti biasa. Nanti kita akan lihat sama-sama ya. Nah, sekarang kita masuk ke masalah yang kedua. Nih, masalah yang kedua kita lihat ada tentang Gunung Agung yang erupsi. Kita lihat sama-sama. Kita sebut. Kita lihat sama-sama. Informasi strategi lingkungan Selain itu, perlu waspada, cek sekitar gunung agung dan juga selalu sedia masker karena gunung tertinggi di Bali ini bisa terus berkurang. Dari rekaman kamera pemantau Pusat Teknologi dan Mitigasi Bencana Geologi atau PPMGG terlihat erupsi gunung agung pada Senin pukul 12 Februari Indonesia. Ketinggian gunung agung dari puncak sekitar dengan magnitudo 30 dan tidak sekitar beberapa sistem terbuka mengakibatkan saya sistem meski tanpa ada yang berupa ada solusi yang akan masalah meski terjadi erupsi namun PVL dan pas berada pada level 3 usia dari 6 km dari puncak. Petugas juga mengharuskan agar bisa melakukan aktivitas pendakian termasuk menghindari kawasan yang dari puncak. Pukul 12.15 waktu Indonesia laporan dari Dinas dan Pusat Teknologi Kementerian SDM di Puskesmas Kota merilis terjadi erupsi dengan 3 kali 1.000 di atas puncak Kawah Mengamu. Kami mengimbau kepada seluruh masyarakat secara khusus kampung masyarakat ketika beraktivitas di luar rumah, yakinkan diri Anda kamu ini untuk membawa minimal 1 masker seperti ini alat pelindung diri. Nah, ini kenapa dibahas tentang masalah erupsi? Karena ini dampaknya, maksudnya itu anggap tadi itu gunung erupsi itu gunung agung itu berada di titik koordinat 0,0. Nah, seperti ini. Pada tahun 2019, saya misalkan dulu. Pada tahun 2019 Gunung Agung mengalami erupsi kembali. Artinya dia mengeluarkan tadi lava ya. Di mana dampak dari erupsi tersebut dirasakan oleh beberapa desa di sekitar gunung
Desa Besaki 0,4, Desa Amet 8,1, Desa Muncen min 3,7, dan Desa Rendang min 4,5. Terhadap Gunung Agung, dari kelima desa tersebut 3 desa berada dalam radius yang berbahaya. Nah, daerah mana saja atau desa mana saja itu yang mengalami dampak yang paling parah dari kelima desa itu? Nah, sekarang untuk mengetahui masalah itu kita akan melakukan dengan berkelompok, ya. Ibu akan bagikan KKPD-nya. Silakan kalian berkelompok dulu seperti yang sudah Ibu bagikan kemarin, ya. Secara heterogen, silakan langsung berbalik posisinya, silakan. Ini deketin. Diperhatikan yang di sini. Nah, silakan didiskusikan dulu. Perhatikan, diskusi namanya dulu. Nama anggota kelompok. Namanya. Nah, silakan. Tulis. Mana? Ditulis nama kelompoknya, anggota kelompoknya siapa aja. Kemudian diperhatikan, dilihat seperti yang tadi di video itu tentang erupsi Gunung Agung. Silakan, itu kan dibaca. Ya, bisa dibaca, diskusikan dengan teman kelompoknya. Nih namanya, silakan Arif, tulis nama kelompoknya, namanya siapa saja. Ya, anggota kelompoknya kan, diskusikan.
Ini nggak boleh diikuti. Jadi jadinya berapa? Berapa jadinya? Mana tadi? Ini. Tiga maksudnya jadinya.
Kalau saya tanya, dia kan salah kontak juga. Berapa? Nah, namanya nomor berapa itu? 4. Nah, ini 4. Nah, enter. Tadi di dalam radius yang dimakan itu. Masukkan yang keinginan. Jadi di sini disuruh lagi. Dari satu itu bagaimana posisinya? Apakah dia berada di satu batas? Mana? Ada seperti ini pusatnya ini, kalau pusatnya ini 0,0 maka dia itu lingkarannya tadi macam X kalau di ini masih namanya kalau di dalam seperti pertemuan kemarin maka 2 sama dengan berapa dia? 7 meter berarti X kuadrat sama dengan 49 meter. Mana dia? Nah ini dia lingkarannya. Kalau saya pakai gigi ini menceritakan bahwa ini adalah di pusatnya ini 0,0 ini adalah Gunung Agung, posisi Gunung Agungnya berada di 0,0. Nah sekarang kalian masukkan lagi di titik ini apa nih? 6, nah sekarang untuk di posisi desa ini berada di mana dia? Apakah dia di dalam ini tadi? Sekarang kita masuk ke pusat. Kita pakai mana? Mana dia? Berarti berada di dalam lingkaran. Ya. Sekarang semuanya dimasukkan. Min 4, min 5, min 3,7 masukkan. 8,1 masukkan semua. Titik-titiknya. Untuk mengetahui visualisasi seperti yang kita bilang visualisasi apakah desa itu berada kena dengan radius yang dampak erupsi apa enggak. Nah seperti itu maksudnya. Masukkan lagi semuanya angkanya. Hah?
Karena dia nilainya kan lebih apa? Kalau dia lebih bekerja berada di maksudnya makanya bukan sulit nih karena akal letak bertaruh berada di dia di gunung tadi yang saya bahas itu bahwa bentuk persamaan di pusat 0,0 tadi 0,0 ya betul kan?
tulis aja. Sekarang kita kemudian maka ya terus karena tadi kita mau bilang ini ketika yang kemarin ini adalah sekarang ini tulis ya Jadi berapa ini? Sama dengan yang berapa ini? Satu badan ya terus ini 37 terus ini tulis 49 sekarang jangan pakai tanda sama juga karena ini posisi dia tadi mau masukkan pakai 9 tapi ganti lah karena tadi seperti yang dibahas di surat ini tadi itu lebih kecil kalau lebih kecil dari belajar maka ada di dari apa tadi ayat kita dalam karena makan berasal dari desa terjadi dalam kasus bahaya ini ya nanti kelompok siapa yang maju untuk mempresentasikan kelompoknya bisa ya kelompok bisa tapi belum selesai kan ya selesaikan dulu sampai kemudian kelompoknya dari juga ya jangan kelompok dari yang mana nanti yang maju besaki karena
ini selalu hubungannya di belakang karena biasa karena ada yang disebutkan sudah mana? Sudah semua ya? Ini nggak usah dilihat ya. Karena nilainya lebih kecil dari maka dari apa ya? Berada di dalam luar di mana? Berada di dalam radius. Bisa sudah bisa. Ayo kita sama
Sudah. Ayo tinggal di sini sedikit aja, Daya. Sudah. Hah? Sudah. Sudah. Lainnya perhatikan. Nanti kelompoknya siapa yang maju? Nah, kelompok Alfa, kelompok Nisa kita lihat nanti. Ada berapa desanya itu saja? Desa apa? Desa Ahmed. Desa apa? Ahmed. Tinggal cek ke depan. Substitusi titik 6,1 kebersamaan jangkauan maksimum erupsi. X pangkat 2 Mana posisinya? 37 lebih kecil dari 49. Ya, posisinya jadinya bagaimana? Berada pada apa kedudukannya pada lingkaran? Berada di dalam lingkaran. Ya, ini kasih besar lagi. Kurang paham temannya itu. Titik 9,4 bagaimana kedudukan titik ini pada lingkaran? 9,4. Berada di luar lingkaran. Berada di luar lingkaran. Bagaimana apa? Kenapa? Sudah. Dia dengan geografi langsung dipilihkan. Tetapi kalau dia dengan panggungan nanti seperti ini, ya. Silakan. Caranya perhatikan. Tepuk tangan buat kelompok. Sekian dari hasil presentasi kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kemudian kelompok berikutnya masih yang sama tentang posisinya juga. Posisinya sama, tinggal memasukkan saja. Kelompoknya siapa ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama saya ini. Saya Daya. Saya Andre. Saya Jumat Gensa. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan titik lingkaran dengan menggunakan GeoGebra klasik. Kalau ini enggak, bukan GeoGebra, tapi disubstitusikan. Ya, kalian tadi kelompok Indonesia sudah dengan GeoGebra. Sekarang kami dengan penghitungan substitusi. Silakan. Yang di desa apa itu? Desa Besaki. Ya, silakan ditulis. Desa kami sebelumnya membacakan. Nanti Anda yang menjelaskan. Nanti Anda yang jelaskan ya. Iya. Yang kita ini saja kan? Iya. Kemudian nanti selanjutnya kelompoknya apa? Iya. Nanti cara yang jelasin. Titik berapa itu? Iya. Sama 49. Lebih besar, lebih kecil atau sama dengan dia? Apa dia? Kalau lebih kecil bagaimana? Apakah dia di dalam lingkaran, di luar lingkaran, atau berada pada lingkaran? Di dalam lingkaran. Nah, karena dia lebih apa tadi penilaian ini, itu yang itu kesimpulannya. Dituliskan. Itu kesimpulannya. Nggak sampai hanya angkanya saja, tapi dijelasin hanya akan nambah sama formula bagaimana? Maka letak desa Bekasi Besaki di dalam radius
bahaya erupsi Gunung Agung. Ya, jadinya akan lebih kecil. Karena lebih kecil ya, maka dia berada di dalam. Jadinya kuadrat. X kuadratnya 8 plus Y2-nya 1 kuadrat sama dengan 7 kuadrat. 8 kuadrat hasilnya 64 plus 1 kuadrat sama dengan 1 sama dengan 49. 46 plus 1 64 plus 1 sama dengan 65 dan hasilnya 49. 65 lebih besar dari 49. Kesimpulannya, karena nilai lebih besar dari substitusi, maka letak Desa Amet berada di luar radius bahaya erupsi Gunung Agung. ya, bagaimana yang lainnya sudah paham? Ke kuis, ini kuisnya ada 4 nomor. Nanti silahkan kalian kerjakan sesuai dengan yang tadi sudah kita bahas sama-sama. Terima kasih ya. Silakan ini kalian kerjakan, tulis jawabannya saja untuk melihat kemampuan kalian masing-masing. Tadi yang sudah kita bahas hari ini. Silakan. Ya, soalnya sudah ada di papan yang depan. Silakan kalian langsung jawab. Ya, mengerjakannya saja. Selanjutnya. Yang tadi bisa ya dikerjakan? Terima kasih ya. Nanti Ibu bisa dan satu lagi ada lagi untuk refleksinya. Saya pengen tahu lah. Nah, sekarang kita masuk ke kegiatan tertutup. Nanti Ibu bisa besok Ibu akan berikan hasilnya dan untuk pertemuan berikutnya tentang kedudukan garis. Kalau tadi kedudukan titik, sekarang pertemuan berikutnya tentang kedudukan garis terhadap daratan. Ya, sekarang Ibu mau pengen lihat dulu, pengen tahu bagaimana dengan refleksi pembelajaran kali ini. Apa yang telah kamu pelajari hari ini? Apa yang kalian sukai dari pembelajaran hari ini dan apa yang belum kalian pahami pada pembelajaran hari ini? Ada yang bisa? Silakan salah satu. Daya, apa yang telah dipelajari hari ini? Kenapa dia tidak membosankan? Pelajarannya menyenangkan. Menyenangkan karena kita pakai apa tadi? Ya, karena kita tadi pakai aplikasi GeoGebra. Jadi dengan aplikasi GeoGebra itu bisa memanfaatkan untuk memudahkan visual kalian terhadap kedudukan titik ya. Iya. Ya, terima kasih ya untuk hari ini atas kerjasamanya yang sudah sama-sama belajar. Kita tutup dulu, berdoa dulu. Pak Hidayat kita kelas karena kita sudah hari. Silakan Pak Hidayat. Ya, teman-teman untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa